komponen tujuan dalam kurikulum. A. Hakikat tujuan kurikulum. Berbicara tentang pendidikan, berarti kita berbicara tentang sebuah sistem yang di dalamnya terdapat proses transfer ilmu pengetahuan atau pengalaman kepada peserta didik sehingga terjadi perubahan pada sikap atau perilaku siswa atau peserta didik tersebut. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak bukan hanya tugas orang tua atau guru saja, namun ini merupakan tanggung jawab bersama baik orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Kesemuanya harus seiring sejalan sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan tercapai. Demi tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan sebuah perangkat mengenai apa yang harus disampaikan ke siswa secara tertulis dan sistematis meliputi tujuan yang akan dicapai. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana indikator capaian dari tujuan tersebut yang kemudian disebut sebagai kurikulum tertulis. Dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan, karena kurikulum akan menemukan jenis dan kualitas pendidikan, sehingga kurikulum harus disusun dan disempurnakan dengan melihat situasi kekinian. Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa fungsi dan peran kurikulum sangat penting dan tidak terlepas dari dalam sistem pendidikan nasional, terlebih pendidikan formal. Berdasarkan tingkatnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang bersifat umum sampai khusus dan dapat diukur. Tujuan kurikulum dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat atau yang terakhir, tujuan pembelajaran atau instruksional. Selanjutnya B. Komponen kurikulum. Komponen adalah bagian-bagian yang saling bekerja sama sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu sistem yang utuh. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi 2 hal. Satu, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Namun dalam penemuan komponen banyak perbedaan di antara para ahli di mana ada yang menguapkan bahwa komponen kurikulum itu terdiri atas 5 komponen. Ada pula yang mengemukakan 4 komponen. Subhandia mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan, kedua komponen isi atau materi, ketiga komponen media atau sarana dan prasarana, keempat komponen strategi, dan yang kelima komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yakni yang pertama tujuan atau objektif, 2 isi atau materi atau knowledge, ketiga interaksi belajar mengajar di sekolah atau school learning experience, dan yang keempat penilaian evaluation. Pendapat tersebut diikuti oleh Nasution, Fuadudin, dan Karya serta Nana Sutjana. Akan tetapi, walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum terdiri dari 1 tujuan, 2 isi dan struktur kurikulum, ketiga strategi pelaksanaan PBM atau proses belajar mengajar, dan keempat komponen tujuan kurikulum. Tujuan memegang peran penting karena akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya. Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau konten, strategi atau media pembelajaran, dan evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar arah patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya. Tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan berdasarkan kepada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan dasar ialah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2.
Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional harus dijadikan acuan tujuan kurikulum. Sejumlah tujuan kurikulum mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi, sampai kepada tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran. Rumusan tujuan kurikulum tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum menyusun dan menentukan isi kurikulum, strategi pelaksanaan kurikulum, dan penilaian atau evaluasi kurikulum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.